Hola amigos, parantos kumaha damangos. Ega di sini yang bakal nemenin kalian Senin sampai Jumat dengan alur cerita film yang pastinya sangat seru. Oh iya, gue cuma mau kasih tahu buat yang nanya judul Donghua apa aja yang udah kita rekap, bisa lihat judulnya di playlist ya. Kalau begitu langsung aja kita mulai Wu Genji Part 8. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang fit tetangga. Wugeng membawa Ahlan ke sebuah pondok dan mencabut anak panah yang menancap di tubuhnya. Sambil kesakitan, si Ahlan malah membahas kalau dia ternyata mengetahui Wugeng pernah mengintipnya ketika mandi. Walau begitu, Ahlan berkata kalau dia tak pernah membenci Wugeng. Ahlan meminta Wugeng untuk meninggalkannya, tapi Wugeng menolak karena ia bilang ingin melindungi Ahlan. Wugeng lalu keluar dan memancing Sising untuk menjauh dari tempat Ahlan bersembunyi. Tapi belum terlalu jauh Sising sudah bisa mengejar Wugeng dan langsung menyerangnya. Wugeng yang terpental bangkit dan menemukan meriam yang ia buat selama bekerja bersama Yuan Yi di tempat pandai besi. Tanpa banyak bicara, Wugeng pun menembakkan meriam tersebut langsung ke arah Sising. Tapi ternyata Sising sangat kuat karena setelah terkena tembakan pun ia malah bangkit dan berlari ke arah Wugeng yang bersiap menembakkan meriam itu lagi. Tanpa diduga, Sising dapat menangkap peluru meriam itu dengan tangan kosong. Saat Wugeng mengisi peluru, Sising kembali mendekatinya dan merebut meriam itu dari tangan Wugeng. Sising bilang ia ingin tahu cara kerja benda tersebut dan saat ia mengarahkan meriam itu ke wajahnya, ternyata meriam itu sudah siap menembak dan dengan telak meledak di wajah Sising. Walau wajahnya berlumuran darah, Sising malah senang karena katanya Wugeng memberikan rasa sakit yang menyenangkan. Wugeng merasa aneh pada kekuatan sang dewa karena dia menahan semua serangan meriam itu tanpa kekuatan ilahi melainkan kekuatan tubuhnya sendiri. Sising langsung menghempaskan tubuh Wugeng ke tanah dan memukulinya bertubi-tubi. Saat Wugeng sudah tak bergerak, Sising sedikit kecewa dan berkata hanya sedikit manusia yang bisa membuatnya senang. Sising pun meninggalkan Wugeng dan hendak mencari suku pertapa yang tersisa. Belum juga pergi, Wugeng menghentikan langkah Sising dan bangkit sambil mengingat suku pertapa yang telah ia anggap sebagai keluarganya. Wugeng bilang kalau saja ia bisa bertemu lagi dengan Kongku, maka ia akan menjawab kalau suku pertapa adalah rumahnya. Wugeng pun berhadapan langsung dengan Sising dan mengeluarkan rune apinya membuat Sising senang karena katanya sudah lama ia tak bertarung dengan pengguna rune. Wugeng maju seperti akan menyerang dewa itu, tapi ketika mendekat, ia malah membalikkan tubuhnya dan lari meninggalkan Sising dengan sangat cepat. Melihat itu, Sising pun mengejar Wugeng dengan kecepatan penuh, dan bisa menendang Wugeng, tapi ternyata Wugeng melemparkan banyak jarum yang telah dialiri rune ke arah wajah Sising. Sising bisa menahan jarum-jarum itu menggunakan tangannya, tapi ternyata serangan itu hanyalah pengalihan karena Wugeng kemudian bisa menusuk kepala si dewa menggunakan pisaunya. Bukannya kesakitan, Sising malah tertawa sambil mencekik Wugeng dan lalu ia pun menendangnya. Dengan santainya, Sising mencabut pisau yang menancap di kepalanya dan mendekati Wugeng sambil berkata kalau Wugeng punya senjata aneh lagi, keluarkan saja semuanya. Wugeng pun melemparkan sebuah peledak yang langsung mengenai wajah Sising, tapi tentunya dewa kuat itu tak terluka sama sekali. Dan ternyata Wugeng hanya bermaksud mengaburkan pandangan Sising, dan setelahnya ia menyerangnya dari belakang menggunakan pisau yang telah dialiri rune dan tepat menancapkannya di dada Sising. Lagi-lagi si Sising yang kayaknya punya tekbal ini tertawa dan malah memeluk Wugeng tepat di bagian pisau yang menancap di dadanya. Itu membuat tulang Wugeng patah dan ia pun seperti sudah tak sanggup untuk bertarung lagi. Wugeng merangkak meninggalkan Sising dan terlihat sangat putus asa mengetahui perbedaan kekuatan mereka. Melihat Wugeng yang sudah tak punya semangat bertarung, Sising sedikit kecewa tapi kemudian Wugeng melemparkan bubuk hitam yang sama sekali tak berpengaruh pada Sising. Ternyata bubuk itu cuma sebagai tanda karena kemudian Ahlan yang mengeluarkan kekuatan ilahi kupu-kupunya dari jarak jauh bisa mengetahui lokasi Sising dan langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh. Sising yang menerima serangan secara langsung pun terlihat tak bergerak sama sekali.
dan kemudian kepalanya putus dan tergeletak di tempat itu. Wugeng sangat terlihat senang karena bisa membunuh musuh yang sangat kuat. Kemudian Ahlan keluar dari tempat persembunyiannya. Ahlan bilang lukanya baik-baik saja, tapi karena ia telah mengeluarkan kekuatan penuh, ia menjadi lemas dan bilang kalau ia sudah tak bisa bertarung lagi. Walau begitu, Ahlan sangat senang karena bisa membalaskan dendam mendiang suaminya. Wugeng lalu mengajak Ahlan menyusul Kongku dan suku pertapa yang tersisa. Tapi kemudian datang seekor serigala yang menangkap Ahlan. Tanpa diduga, Sising yang kepalanya telah terpotong dapat bangkit lagi, membuat Wugeng heran dan bertanya kekuatan ilahi macam apa yang Sising miliki. Sising menjawab jika itu bukanlah kekuatan ilahi, melainkan sebuah kutukan yang ia sebut dengan segel orang mati, di mana pengguna segel bisa bangkit dari kematian dan tak ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Sising memuji Wugeng, tapi ia bilang jika Wugeng belum mengeluarkan semua kemampuannya, dan karena itu ia menyuruh serigala liarnya untuk membunuh Ahlan, karena katanya manusia akan menunjukkan potensi terhebatnya saat mereka merasakan keputusasaan. Saat serigala buas bersiap membunuh Ahlan, tiba-tiba tubuh serigala itu hancur karena kekuatan ilahi seseorang. Kekuatan ilahi itu adalah ilahi monokrom seperti milik Tian di season 1 kemarin. Dan ternyata kekuatan itu berasal dari Wugeng yang tiba-tiba saja mendapatkan wahyu. Wugeng merasakan di tubuhnya mengalir kekuatan yang sangat dahsyat sampai ia tak bisa mengendalikan tubuhnya. Ahlan mencoba memandu Wugeng, tapi Wugeng tak bisa mendengar kata-katanya. Tak lama, keadaan di sekitar Wugeng terlihat sangat tenang dan bergerak lambat. Lalu, lengan kiri Wugeng yang menerima wahyu tanpa bimbingan dewa lain pun perlahan lenyap dan menjadi debu. Wugeng pasrah karena ia mengira jika itu adalah saat kematiannya. Di tempat lain, Fushi yang sedang bertarung dengan Guimu beserta para prajuritnya merasa jika Wugeng sedang berada dalam bahaya, membuatnya tak fokus dan terkena serangan Guimu. Ia pun kemudian dikeroyok oleh para prajurit, tapi kemudian ia bisa mengalahkan ketiga prajurit menggunakan rune-nya. Tapi Guimu mengetahui jika kekuatan Fushi telah melemah karena serangan rune-nya tak mengakibatkan serangan fatal pada para prajurit. Dan juga Guimu mengetahui sebelumnya segel yang dibuat Fushi untuk melarikan diri sewaktu dikepung 6 dewa utama memakan banyak energi, dan karena itu saat ini kekuatan Fushi belum pulih sepenuhnya. Guimu langsung menyerang Fushi, tapi kakek itu bisa menahan sabit milik Guimu dan berencana membunuhnya menggunakan kekuatan terakhirnya. Saat akan membunuh Guimu, tiba-tiba Tian Kui datang dan menyerangnya dari belakang, membuat Fushi tumbang di tempat itu. Xin berpindah pada rombongan Kongku yang merasa aneh karena para dewa tak mengejar mereka. Ia pun lalu memerintahkan Zongzi untuk melihat keadaan suku pertapa yang sedang bertarung melawan para dewa. Kembali ke tempat Wugeng, di mana Ahlan merasa aneh karena pewahyuan Wugeng yang gagal tiba-tiba berhenti karena kekuatan lain yang menyempurnakannya. Ternyata Sising membantu Wugeng walau Wugeng telah kehilangan tangan kirinya. Kembali lagi ke tempat Fushi yang didatangi oleh pendeta Xin Yuhui untuk menemui ayahnya. Namun, Fushi tak mengakuinya sebagai anak karena baginya anaknya hanya Xin Yuhu yang adalah ibu dari Wugeng. Kedatangan Xin Yuhui ke sana adalah untuk mengambil bola mata milik Fushi karena si pendeta besar telah kehilangan matanya saat ia mencoba berlatih rune terlarang dan mengalami kegagalan. Akhirnya, mata Fushi pun diambil oleh anak perempuannya sendiri. Xin Yuhui memasangkan mata Fushi pada dirinya sendiri dan terlihat ia mendapat kekuatan dari mata tersebut. Fushi minta Xin Yuhui untuk membunuh dirinya, tapi si pendeta menolak dan berkata jika ia akan membawa Fushi kembali ke alam dewa. Setelahnya, kita akan melihat flashback masa lalu Fushi yang saat itu ditangkap oleh Xin Yuhui saat dirinya mau menyampaikan kebenaran pada Tian. Ternyata saat itu Xin Yu sedang mengandung anak dari Tian, dan karena itulah Tian sangat percaya kepadanya. Fushi bilang Xin Yu tega menjebaknya dan mengambil posisi pendeta besar para dewa. Dan lagi, ia selalu menghalangi mata Tian untuk melihat kebenaran jika penggalian batu merah yang mereka lakukan telah memakan banyak korban jiwa. Fushi dikurung di tanah abadi tempat para dewa yang menentang Tian dihukum dan dibiarkan mati begitu saja.
Tak lama, para dewa yang berani mengatakan kebenaran pada Tian pun dihukum bersama Fuzi oleh Shin Yukui. Di sana, Fuzi selalu melatih kekuatan ilahinya dan di sana juga ia pertama kali melihat ramalan kehancuran para dewa. Singkat cerita, Fuzi bisa melarikan diri dari penjara itu bersama Kongku, Zongzi, dan beberapa dewa lainnya. Setelah sampai di dunia manusia, ia lalu mengumpulkan para dewa yang berani menentang Tian dan itulah awal mula terbentuknya suku bertapa. Namun, saat ini Fuzi sudah tak bisa melihat ramalan itu menjadi kenyataan karena matanya diambil oleh Shin Yukui yang akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan memerintahkan Tian Kui membawa Fuzi bersamanya. Di tempat lain, Wugeng yang tak bisa bergerak dibawa oleh Sising pergi. Sementara Ahlan yang terluka parah didatangi dua prajurit dewa yang bermaksud untuk mengganggunya. Wugeng tak bisa apa-apa melihat Ahlan dipermainkan dua dewa itu. Keesokan harinya, saat telah sampai di sebuah gurun, Wugeng mencoba melarikan diri dari Sising. Tapi ia yang masih lemah terjatuh dan kemudian Sising pun mendatanginya. Sising bilang maksud dia membawa Wugeng agar suatu saat Wugeng bisa menantangnya bertarung karena ia menyukai pertarungan melawan orang yang kuat. Malam harinya, mereka telah tiba di sebuah kota mati dan di sana terlihat pasukan zombie yang menyambut kedatangan Sising. Sising lalu memerintahkan pasukan zombie itu membawa Wugeng dan mengurungnya. Wugeng dimasukkan dalam sebuah ruangan dan tanpa diduga, ruangan itu ada Ziu yang langsung mencekik Wugeng dan membantingnya ke tembok membuat Wugeng tak sadarkan diri. Ternyata di sana bukan hanya ada mereka berdua karena Sising suka mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh negeri untuk diajak bertarung. Ziu mengingat masa lalunya yang saat itu Shin Yukui datang menemui Raja Sang karena katanya Ziu telah membunuh Shin Yuhu dan tak akan diampuni karena perbuatannya itu. Tapi Raja Sang bilang kalau Ziu sudah melarikan diri keluar kota dan karena itu Raja Sang harus melipat gandakan setoran batu merah mereka sebagai penembus kesalahan Ziu. Sementara Ziu yang diasingkan tiba di kota ilusi dan di sanalah ia melatih kekuatan ki-nya. Suatu hari saat Ziu melintas ada seorang dewi yang sedang mengambil jatah batu merah di kota tersebut. Ziu yang tak mempedulikan dewi itu membuat si dewi marah dan langsung menyerangnya. Awalnya Ziu kesulitan karena melawan tanpa menggunakan ki-nya membuat pedang yang dibawanya menjadi hancur. Tapi setelah Ziu mengeluarkan ki-nya, ia pun bisa membunuh dewi itu dalam satu kali serangan. Setelahnya, Ziu yang berencana kembali ke kota Sang dan sepertinya kejadian itu terjadi sebelum kota Sang diserang oleh para dewa. Di sisi lain kota, tampak Raja Sang dan Shin Yuhu yang katanya telah mati dibunuh Ziu menunggu kedatangan Ziu di kota tersebut dan part 8 pun selesai. Nah, bingung kan kenapa kata si pendeta Shin Yuhu mati di tangan Ziu? Sama, gue juga bingung. Makanya saksiin terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Nemu kue di atas papan, kuenya dijadiin cemilan. Selesai sudah part 8, tunggu besok gue update part 9. Dan gak yakin view, pamit.